Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam program Setetes Hikmah di channel Lembah Inspirasi. Mudah-mudahan sahabat Lembah Inspirasi yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat, di mana saudara-saudara kita banyak yang terdampak oleh wabah virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan juga kaum muslimin di belahan bumi manapun. Baiklah sahabat inspirasi, Lembah Inspirasi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita sekarang sedang menjalani masa lockdown, di mana kita terbatas. Kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana kita beraktivitas di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, karena wabah, karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi ada yang menarik, bahwa peristiwa lockdown ini juga pernah terjadi pada sirah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam, di mana setelah beliau mendapatkan fitnah oleh Imratul Aziz ketika itu, yang menyebabkan beliau di lockdown, yang menyebabkan beliau di penjara. Dan kondisi yang kita rasakan sekarang tidak bisa kemana-mana. Juga Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa kemana-mana. Tapi yang menarik adalah bahwa pada kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Nabi Yusuf alaihissalam berada di penjara, disebutkan di sana ada dua orang juga. Ya. Salah satu dari mereka berprofesi sebagai pelayan raja. Salah satunya juga berprofesi sebagai seorang pembuat roti. Di mana ketika tiga orang ini bersama Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara dalam kondisi yang berbeda, dalam derajat yang berbeda. Kita tahu yang pertama, seorang pelayan raja itu kemudian keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja, sebagaimana yang dulu profesinya sebagai pelayan raja. Tapi seorang pembuat roti ketika keluar dari penjara, apa yang terjadi? Dia menemukan takdirnya, yaitu dipenggal oleh raja ketika itu, oleh penguasa ketika itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika keluar dari penjara, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu menjadi seorang pejabat ketika itu. Nah, ini adalah kisah yang menarik. Sama-sama berada dalam penjara, sama-sama di lockdown, ya. Tapi ketika keluar dari penjara, ketika keluar dari lockdown, itu mendapatkan prestasi yang berbeda. Apa yang menjadi rahasia Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan tinggi, mendapatkan prestasi tinggi? Yang pertama adalah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan waktunya di penjara ketika itu, pada masa lockdown ketika itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan waktunya untuk berdakwah, memanfaatkan waktunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu bahwa dua orang tadi itu bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang satu hal. Mereka berdua menanyakan tentang takwil mimpi yang mereka dapatkan ketika itu. Dan juga Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga berdakwah kepada semua orang yang berada di penjara ketika itu. Dan itu tidak hanya dua orang, banyak yang lain. Ini adalah rahasia yang menjadi sebab kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ketika keluar dari masa lockdown, ketika keluar dari penjara, itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan prestasi yang tinggi. Dan itu juga bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita terapkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu di masa lockdown ini. Semua orang itu sama porsinya, tapi waktu ini adalah modal, dan seseorang tergantung bagaimana ia memanfaatkan waktu ini, yang kemudian menjadi hasil
prestasi yang bisa ia dapatkan setelah masa lockdown ini berakhir. Maka masa lockdown ini tidak lama, ya. Sebentar lagi juga akan berakhir, dan setelah masa lockdown ini berakhir, masing-masing akan mendapatkan derajat, masing-masing akan mendapatkan prestasi sesuai dengan waktu yang ia bisa manfaatkan. Ada yang keluar dari masa lockdown ini nanti dengan prestasi qiyamul lail setiap malam. Ada yang dengan prestasi menghatamkan Al-Quran 4 kali misalkan. Ada yang dengan prestasi mampu membaca berjumlah-jumlah buku, katakanlah 40 buku. Ada juga sebaliknya yang mendapatkan prestasi misalkan hanya memanukan waktu untuk melihat HP gitu kan, untuk menamatkan serial film, atau hanya digunakan untuk tidur saja dan tidak merubah kondisinya setelah dan sebelum dan setelah lockdown. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kita hidayah supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini, dan setelah masa lockdown ini berakhir, mudah-mudahan kita juga mendapatkan prestasi dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.